Shalom, hari ini kita akan masuk dalam pembahasan persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Untuk itu kita akan lihat di dalam firman Tuhan yang diambil dalam Yakobus 4 ayat 4, demikian firman-Nya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Firman yang kita dengarkan ini menjelaskan kepada kita bahwa persahabatan kita dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia bukan berarti secara personal, tetapi persahabatan kita dengan dunia ini adalah menuruti apa saja keinginan-keinginan kedagingan kita. Keinginan-keinginan kedagingan kita ini, itulah yang membuat kita terkadang jauh dari Allah. Sebab keinginan ini, banyak orang jatuh ke dalam dosa karena mengikuti semua hal-hal keinginan kedagingannya. Firman ini sudah mengatakan bahwa itu semua adalah perseteruan dengan Allah. Terlebih pada zaman sekarang yang boleh kita sebut dengan masanya hedonisme, di mana setiap orang berlomba untuk menjadi nomor satu di dalam hal keinginan kedagingan. Misalnya hal branded. Branded adalah menjadikan seseorang itu menjadi citra ataupun nomor satu dia. Semua berlomba siapa yang nomor satu. Branded ini, branded ini, branded ini. Tidak ada habisnya. Kita ambil satu orang, misalnya si A. Ketika dia menginginkan sesuatu yang branded dan itu didapatinya, pada saat didapati, dia akan bangga akan hal itu. Tetapi kebanggaannya itu adalah semu, hanya sementara. Kenapa? Zaman sekarang itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang branded, tentu dia post. Account yang dia miliki dia akan dipost di sana. Nah, orang lain akan tidak mau kalah, akan juga mengingini apa yang sudah dimiliki oleh orang lain, sehingga dia pun berlomba, berusaha untuk mendapatkan seperti itu, bahkan lebih. Dan ketika orang lain juga mempost sudah mendapatkan seperti itu, bahkan melebihi seperti itu. Nah, si A tentu pada saat itu dia akan menjadi biasa-biasa dan sudah tersaingi. Nah, maka dia akan berusaha didesak oleh keinginannya untuk melebihi lagi yang orang lain. Maka oleh karena itu semua terus perlombaan tiada hentinya menjadi melelahkan semua orang-orang itu. Inilah yang membuat perseteruan dengan Tuhan. Sehingga semua tidak ada puasnya, tidak ada habisnya. Perlombaan demi perlombaan tidak ada habisnya. Bahkan ketika dia memiliki katakan itu sesuatu dipajang dengan begitu indah, dengan tempat yang begitu indah, yang begitu mahal. Nah, ketika ditempatkan itu, dia merasakan aku puas, aku hebat. Dia menempatkan itu juga di dalam hatinya, sehingga kalau benda-benda tersebut atau branded tersebut yang menurut dia bisa dipuaskan hatinya, dipenuhi hatinya, maka timbul pertanyaan, di mana lagi tempat Tuhan karena hatinya sudah dipenuhi oleh barang-barang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini ditegaskan jelas itu menjadi perseteruan dengan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu semua karena dia sudah menempatkan itu di dalam lubuk hatinya. Maka di mana lagi tempat Tuhan?
kita anak-anak Tuhan, janganlah kita seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, bahkan memiliki hal yang branded. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Asal itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak salah. Kita bisa menikmati itu juga. Tetapi kita tahu bahwa itu hanya benda. Jangan kita masukkan di dalam hati kita itu. Kita campur dengan tempat yang kudus di dalam hati kita. Jangan sekali-kali seperti itu. Karena Tuhan tidak senang. Tetapi ketika kita dipercayakan memiliki itu, mari ungkapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Tahu bersyukur karena Tuhan memberkati dan memberikan hal tersebut kepada kita. Itulah perbedaan kita dengan hal-hal duniawi, agar kita jangan menjadi seteru daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat sekarang ini, firman ini jelas mengajarkan kepada kita agar kita tahu koridor melangkah setiap apa yang kita dapat, setiap apa yang kita peroleh, baik itu karir, baik itu misalnya pendidikan yang tinggi, baik itu pengetahuan yang menurut kita hebat, baik itu dan lain sebagainya, apapun itu, mari itu untuk membuat kita menjadi semakin humble, semakin merendahkan diri, semakin rendah di hadapan Tuhan kita. Karena sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini ciptaannya. Tetapi kalaupun dipercayakan itu karena Tuhan yang memberi. Mari kita pergunakan itu untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita. Agar apa? Agar Tuhan tetap kita senangkan. Segala sesuatu yang kita miliki, bahkan tubuh kita ini, mari tetap kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin.